Harusnya tadi kalau sambil live IG seru tuh. Iya, sayangnya dilarang dokumentasi. FYI, kalau ada yang ngeledekin gue, ngecengin gue, ngomongin gue, camping batal ya. By the way, sumpah tadi pagi tetangga gue ribut. Oh, itu gara-gara apa namanya si suaminya itu kalau parkir miring mulu kan? Iya. Itu kan? Iya. Setiap hari dia cerita kayak gitu. Iya, males banget. Ya lagi Iya, tuh bukan gini, kayak gini. kan kata gue. Tapi cuaca belakangan ini akhir-akhir ini lagi nggak ini banget nih, nggak kondusif banget nih kayak gue. Nah, itu udah kan gue udah bilang gue belum bayar token listrik di rumah. Lu tahu kan? Tapi sumpah tadi ujiannya nggak asik banget deh. Ujian. Gila! Woi, ujiannya berat banget, man. Berat banget. Emang berat. Gam, lu ngapa jadi kayak Gogrin sih, Gam? Bawa cuaca kayak gitu, Gam? Gobrin, maksud gue kayak butuh hijau. Itu mas, beda. Bukan, butuh hijau. Secara statistik, ancaman pembatalan camping itu efektif. Respon kolektifnya cepat, hampir refleks. Eksperimen sosial gratis. Gue cuma pengen makan sih, jujur. Bek, tahan ketawa biar camping gak batal. Oke, iya. Oke, gue tahan. Camping itu duluan. Martabat belakangan. Sekali ngomong, sistem semua orang langsung risih. Itu adalah ancaman yang paling efektif sekantin. Akhirnya emang paling jago soal ginian. Kalau kalian pada nggak ngetawain gue, besok campingnya bakalan super seru. Jadi mereka mau camping. Waduh, bahaya ini. Saya mau lapor. Ini darurat weekend. Oke, tenang dulu, Pak Budi, tarik nafas. Oke. Iya, ada laporannya apa? Anak-anak 95. Mereka mau camping. Hah? Camping? Besok. Hah? Besok? Terus, Ya, kita harus ikut. Hah? Ikut? Hai. Dengerin saya ngobrol dulu dong sampai tuntas. Ini anak 95 mau mengadakan camping. Dan kita harus ikut. Oke, kenapa harus ikut? Ya, kita harus ikut. Pak Budi, ini kegiatan murid. Justru itu Bu Lena, 95 itu bukan cuma kelas. Itu adalah ekosistem. 95 adalah kita semua adalah 95. Kita, bukan cuma mereka, ya. Kita harus membuat situasi tetap stabil. Jangan sampai ada parasit yang... Sebetulnya ini camping atau kuliah lapangan. Ini pengawasan terpadu berbasis alam, Pak Ari. Pak, kenapa sih ini tiba-tiba? Karena mereka itu berbahaya kalau dilepas tanpa pengawasan. Dan mereka kompak. Kalau mereka kompak, biasanya ada kekacauan. Bapak tuh sebenarnya pengen ikut kan? Iya, saya rindu api unggun. Jadi sebenarnya ini kenyataan atau nostalgia, Pak Budi? Atau kau Bud rindu nyanyi-nyanyi sambil tepuk tangan gitu ya? Pak Ari, saya serius. Sudah lama, semenjak 95 camping terakhir. Astaga, Bapak masih inget itu? Iya, Oke, tapi dengan satu syarat. apa? Bapak yang harus ngomong sama mereka. Dan jangan ada kesan bahwa kita mau nimbrung. Siap. Kau tetap jadi wasitnya kalau anak-anak pada ribut. Deal. Gue yang harus tanggung jawab soal Excel. Lucu. Tapi emangnya gue ada pilihan lain.
Gue udah ngelakuin semuanya buat keluarga ini, buat Nyonya Dominic. Tapi tiap keadaan makin bahaya, tetap gue yang didorong ke depan. Gue dari awal emang gak punya hak milih. Tato ini, apa maksud dari tato ini? Kenapa papa bikin tato ini di punggung gue? Dan kenapa sekarang mereka tahu? Tato di punggung lo. Blade. Lo habis berantem? Langsung aja. Gue perlu bicara sama lo. Banyak hal. Danuel, di saat harapanku tentang putraku dianggap semakin tipis, aku tetap berharap kamu masih berpikir sama denganku, bahwa dia masih ada. Baik, Pak. Kunjungan tahanan atas nama Danuel Alferic untuk sementara tidak bisa kami fasilitasi. Tapi kami sudah mengajukan permohonan kunjungan resmi melalui jalur administratif, Pak. Benar, Pak. Permohonan itu sudah kami terima dan sudah kami masukkan ke dalam sistem. Dikarenakan ada perubahan situasi yang merubah status kunjungan. Perkembangan seperti apa? Semalam yang bersangkutan melakukan tindakan fisik terhadap tahanan lainnya dalam satu blok. Sesuai prosedur keamanan, Saudara Danuel sudah kami pindahkan ke dalam sel khusus tahanan isolasi sementara. Isolasi untuk disiplin atau perlindungan? Hanya untuk stabilisasi situasi dan evaluasi keamanan. Tidak bersifat hukuman tambahan. Lalu, bagaimana keadaan fisiknya? Stabil, sudah diperiksa tim medis lapas dan tidak perlu dilakukan rujukan keluar. Dan kapan kami bisa mengunjunginya? Sesuai SOP, kunjungan bisa dilakukan setelah masa isolasi berakhir. Estimasi kami 3 hari ke depan. Baik, kami akan kembali sesuai jadwal tersebut. Kami akan memasukkan nama Bapak dan Ibu sebagai prioritas kunjungan setelah semuanya statusnya aman. Pastikan tidak ada tindakan di luar prosedur, Pak. Dan kami meminta laporan medis lengkap pada saat kunjungan kami berikutnya. Baik, Pak. Semua sesuai dengan standar. Struktur administrasi ini sudah rapi. Masalahnya ada pada alur persetujuan yang terlalu panjang. Kalau laporan ini dipotong, satu tahap verifikasi, arus kas akan jauh lebih terbaca. Resiko pencatatan ganda juga bisa ditekan. Dan yang ini sudah bisa langsung disinkronkan ke pusat. Jadi keputusan Indonesia tidak perlu menunggu terlalu lama. Jujur, Tante. Aku suka cara Tante berpikir. Rapi, semuanya langsung go to the inti, dan gak muter-muter. Sekarang aku makin yakin, kalau aku butuh posisi Tante untuk mensupport semua keuangan aku yang ada di Indonesia. Dan aku rasa, ini adalah pilihan aku yang paling tepat. Terima kasih, Ken. Tante senang bisa bekerja lagi. Ini semua juga berkat kepercayaan kamu sama Tante. Pantas Tante Dia ahli dalam bidangnya. Karena bagaimanapun juga, dia pernah menjadi bagian dari keluarga Alferic. Istri dari Danuel Alferic. Cuma satu hal yang belum berani gue tanyain ke Tante Dia. Kenapa Tante Dia dan Danuel Alferic bisa berpisah? Tapi mungkin bukan pertanyaan yang tepat untuk sekarang. Mungkin nanti.